Saya silahkan masuk ya Bu ya, saya persilahkan. Orang kena saya buka, saya nggak tutup, saya nggak melanggar aturan. Ya. Sebagai warga negara ya masyarakat juga mewakili masyarakat Jakarta khawatir lah ya obat-obat yang tidak terkendali dan itu kan berbahaya sekali untuk kesehatan masyarakat. Ya khawatir lah, namanya kan kalau obat tuh buat ini ya kita masuk ke dalam tubuh atau enggak ya paling istilahnya kan apalagi kalau buat kita punya anak-anak yang kecil ya gitu. Sangat khawatir. Khawatir sekali Mbak dengan keadaan ini sebab kan itu meresahkan karena kita nggak tahu ya obat itu kadaluarsa apa enggak karena bisa jadi di rekondisi obatnya apa didaur ulang seperti itu. Awal September 2016 lalu, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Badan POM merazia kios obat dan apotik di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Hasilnya, petugas menemukan ratusan obat tak berizin edar, serta obat-obatan yang telah kedaluarsa. Obat-obatan yang ditemukan diamankan sebagai barang bukti, sementara pegawai apotik dibawa petugas untuk dimintai keterangan. Dalam razia ini, petugas juga menangkap seorang pelaku yang telah dijadikan sebagai tersangka. Dari situ kita menangkap salah satu apotik rakyat berinisial M, dan pelakunya juga berinisial M. Dari situ kemudian kita menemukan bahwa telah terjadi jual beli obat kadaluarsa. Dari tersangka, polisi mengamankan ratusan obat kedaluarsa yang terbukti diperjualbelikan kepada masyarakat. Omset yang tersangka dapatkan dari praktek haram ini mencapai Rp600.000 per hari. Itu artinya, dalam 1 bulan, pelaku bisa mengantongi Rp18 juta dari hasil berjualan obat kedaluarsa. Ya kayak gitu aja, kalau 2016 saya hapus ya jadi 2018 kayak gitu. Cara menghapusnya gimana? Menghapusnya pakai thinner itu aja, pakai kutek kuku itu. Pakai si thinner kuku itu. Dihapus. Yang dihapus belakangnya saja, Pak. Ya di belakangnya aja. Belakangnya aja. Karena 2017. Terus ditulis lagi pakai pulpen. Dari uji coba yang kami lakukan, ternyata tanda kedaluarsa pada obat memang cenderung bisa dihapus dengan peralatan sederhana. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, karena obat yang beredar di pasaran bisa dimanipulasi dengan mudah. Akibat aksi ilegal yang dilakukan, tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp1,5 miliar. Pada perkembangannya, Polda Metro Jaya menemukan sejumlah praktek curang dalam proses distribusi obat-obatan dari produsen. Di antaranya melakukan penjualan obat meski surat pemesanan tidak sesuai prosedur melalui jasa sales atau door-to-door. Serta tidak adanya MOU tertulis sehingga produsen tidak bertanggung jawab atas obat kedaluarsa yang terlanjur terjual ke apotek. Tim liputan pun menelusuri kembali Pasar Pramuka, berusaha menemukan obat kedaluarsa yang masih dijual serta obat-obatan tanpa resep dokter yang biasanya dijual secara bebas. Bang, kalau cari obat tidur ada nggak? Nggak ada gitu. Di mana ya Bang? Nggak ada sih kalau obat tidur itu, biasa itu pakai resep dokter gitu. Ternyata, mencuatnya kasus ini membuat para pedagang lebih berhati-hati saat melayani para pembeli. Namun, pada hari yang sama, PD Pasar Jaya bersama Badan POM kembali menggeledah 6 toko yang telah disegel sebelumnya. Petugas melakukan pemeriksaan ulang obat-obatan untuk mencari obat kedaluarsa dan mendata dokumen pembelian di 6 toko yang sebelumnya disegel. Saya silahkan masuk ya Bu ya, saya persilahkan. Orang kena saya buka, saya nggak tutup, saya nggak melanggar aturan. Ya. Mengonsumsi obat tidak layak minum, termasuk diantaranya obat ilegal, tidak memiliki izin edar, obat palsu, dan obat kedaluarsa memiliki sejumlah efek samping. Kita secara medis ya, kalau dampaknya tergantung obat yang dipalsukan, obat daluarsa ya. Kalau mengandung prekursor untuk penenang ya, itu ya jelas bisa ada halusinasi segala macam.
Terus kalau biasanya kalau yang normal-normal paling juga yang berat kerja organ adalah ginjal karena difiltrasi dan tubuh kita ditimbun di hati. Tren temuan obat tanpa izin edar dan palsu meningkat dalam 5 tahun terakhir. Badan POM sebagai institusi yang berwenang sudah seharusnya lebih ketat melakukan pengawasan dan evaluasi. Apalagi pada tahun 2016, Badan POM menganggarkan 1,6 triliun rupiah untuk menegakkan hukum kasus obat ilegal. Pengawasan pertama adalah pengawasan dari produsen itu sendiri. Bahwa setiap produsen yang mendapatkan nomor izin edar, ya, itu harus melakukan produksi sesuai dengan nomor izin edar itu. Komitmen dia awal, bahwa dia menggunakan bahan baku yang berkualitas, bahwa proses produksinya dilakukan di ruang yang memenuhi standar, dan sebagainya. Pengawasan terhadap izin toko obat dan apotek rakyat juga turut dipertanyakan. Karena penjual obat tidak layak konsumsi terdapat di toko obat dan apotek rakyat. Hasil pengawasan terhadap apotek rakyat ditemukan adanya beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di antaranya penyimpangan dokumen, produk, penyimpanan, dan pelayanan. Keseriusan pemerintah dalam membenahi tata niaga obat-obatan di Indonesia benar-benar sangat dinanti. Tujuannya tentu saja demi melindungi masyarakat dari aksi kejahatan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.